Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Kang Aang. Untuk kali ini saya akan mencoba menerangkan hadis tentang tanda-tanda orang munafik untuk memenuhi tugas UAS dari Kang Aang. Saya langsung akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila berbicara suka bohong. 2. Apabila berjanji suka ingkar. 3. Apabila diberi amanah suka hianat. Maksud dari hadis tersebut diantaranya itu apabila kita berbicara, jadi jangan sekali-kali suka berbohong. Tetapi itu emang sifat manusia, kadang ada kalanya suka berbohong, kadang berbicara jujur. Tinggal kita mengukur lebih banyak mana kejujuran atau kebohongan. Di situ nanti akan terlihat bahwa kita itu sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang jarang sekali berbuat bohong, atau memang kita termasuk golongan orang-orang munafik yang sekali-kali suka berbohong. Tapi menurut saya kalau bohong itu sebagian ada yang bisa dibenarkan, seperti berbohong untuk melindungi seseorang, atau berbohong yang sifatnya untuk melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang sifatnya akan mengancam diri kita. Untuk yang kedua itu apabila diberi amanah suka hianat. Seperti amanat jabatan misalkan, contohnya amanat jabatan, kadang-kadang di situ ada KKN. Nah, untuk itu diusahakan agar kita mengingat hadis tersebut, bahwasanya KKN itu termasuk daripada tanda-tanda orang munafik. Biasanya memang kalau masalah jabatan kita lebih mendahulukan keluarga, handai tolan, sahabat dan sebagainya. Tapi sedikit banyak kita bisa mengukur daripada hadis itu, di mana kita bisa berbuat amanat dan tidak. Seperti yang hal kecil saja, contohnya contoh kecil tadi, contoh besar seperti menyampaikan salam untuk seseorang. Apabila kita sampaikan, kita termasuk orang yang amanah. Tapi biasanya kalau cuma salam sih, kalau tidak lupa pasti sampai, kecuali yang sifatnya seperti menyampaikan uang misalkan amanah. Kadang-kadang kalau memang kita jujur disampaikan sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, kadang-kadang juga tidak. Tapi itu tidak termasuk pada diri saya, Pak. Untuk yang selanjutnya yaitu apabila berjanji suka hianat. Memang rata-rata orang itu untuk menepati janji itu agak sulit. Kadang suka menganggap enteng karena janji. Sebenarnya janji itu meresahkan orang yang diberi janji. Misalkan mau janjian jam 8 sampai jam 10 belum datang. Itu kan yang diberi janji itu padahal sudah siap-siap jam 8. Ada tugas, ada pekerjaan ditunda karena sudah janji. Nah, kalau orang yang benar-benar orang yang percaya kata hadis ini, mereka lebih mengutamakan janji. Jadi orang yang sukses. Memang masalah janji kadang memang gampang atau mudah untuk diucapkan, tapi pelaksanaannya memang agak sulit. Saya rasa oleh saya, kadang-kadang kita janji mau ke rumah teman tanpa memberitahukan bahwa kita nggak bisa datang, seenaknya saya mengingkari janji, padahal teman kan nunggu-nunggu nih, kenapa dia belum datang-datang juga. Nah, jadi masalah janji jangan dianggap ringan gitu. Kasihan kepada yang kita janji, yang kita beri janji. Kadang-kadang kita berjanji itu orangnya on time, sementara kita seenaknya. Nah, jadi orang yang sukses itu yang selalu menepati janji diantaranya. Sebab janji itu hubungannya kan dengan waktu, sementara waktu adalah time is money atau al waktu kasoi. Jadi saking pentingnya waktu, jadi jangan seenaknya menebar janji gitu. Jadi kesimpulan dari hadis yang saya bacakan tadi, yaitu tanda orang munafik, diusahakan jangan suka berbohong. Sebab berbohong itu mencerminkan seseorang punya kepribadian yang baik atau tidak. Kadang-kadang kalau kita biasanya berkata bohong, di saat kita jujur kan orang menganggapnya kita berkata bohong, padahal kita sudah jujur karena kebiasaan itu. Dan yang kedua tentang diberi amanah suka hianat. Kadang-kadang
Itu juga meresahkan orang yang diberi amanat. Yang ketiga, berjanji tidak tepat. Jadi tanpa memberitahukan bahwasanya kita tidak bisa hadir atau tidak bisa menepati janji, sementara yang kita beri janji menunggu-nunggu. Demikian Pak, tugas dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.